Teman-teman, Liputan 6, Partai Golkar dan PAN kini merapat ke Prabowo Subianto. Lalu bagaimana sekarang peta koalisi menuju Pilpres 2024? Apakah prediksi Pilpres akan diikuti oleh 3 pasang? Semakin mungkin terjadi. Juga bagaimana dengan kans-kans dari Cawapres-Cawapres? Kita akan bahas bersama di Sedang Viral bersama dengan pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Fernanda Putra Adela. Bang Adel, selamat siang. Bagaimana tanggapan pandangan Bang Adel dengan bertambahnya anggota dari KKIR? Oke, baik. Makasih Mbak Grace. Ini sangat menarik ya. Lihat dinamika menjelang pemilu 2024 ini, sepertinya kita disuguhkan dengan kejutan-kejutan baru ya. Kan begitu ya. Nah, jadi ketika PAN dan Golkar menyatakan berkoalisi dengan Gerindra dan PKB, hal itu sebenarnya saya pikir menjadi hal yang diprediksi di awal. Kenapa demikian? Karena memang eh, elektabilitas beberapa hasil survei itu kan menunjukkan Prabowo masih memimpin di atas ya begitu. Nah, sehingga mungkin hitung-hitungan dari kedua partai ini lebih cenderung untuk mengikuti hasil survei yang memenangkan dari salah satu kandidat, Pak Prabowo kan begitu. Nah, peta koalisi ini juga tidak tidak stuck dia di situ. Ini akan terus mengalami perubahan. Saya melihat begitu karena ini akan berkaitan dengan cawapres dari calon-calon presiden yang sudah dideklarasikan. Nah, jadi kepentingan-kepentingan dari partai-partai PKB, kemudian PAN dan Golkar, malah saya melihat ini akan lebih alot nantinya untuk menentukan siapa yang akan menjadi cawapres dari Prabowo. Oke, Bang Fer, Golkar kan sebenarnya bisa ya kalau hanya berkoalisi dengan PAN. Kenapa kira-kira kedua partai ini harus bergabung dengan Gerindra? Kalau menurut Bang Fernanda bagaimana? Kenapa? Ya, saya melihat begini, ada yang diharapkan dari PAN dan Golkar ini, khususnya PAN sih, untuk mendapatkan kotel efek dari elektabilitasnya Prabowo. Nah, makanya ini kan masih sangat cair ya, masih Mhm. sangat cair sekali, dan koalisi ini juga bisa bisa akan bubar. Kita melihat dinamika nanti. Tuh. Nah, ketika mungkin partai yang baru bergabung ke dalam koalisi KKIR ini melihat tidak berdampak terhadap elektabilitas partainya, mungkin mereka akan berpikir ulang gitu. Yang diharapkan partai-partai ini mengikuti presiden ini kan kotel efeknya ya, masih tentu begitu. Oke. Nah, partai-partai ini mengharapkan ada efek ekor jas yang bisa diperoleh. Ini kan saya Oke. lihat ini masih menjadi satu tes ya. Untuk Gerindra sendiri dia sangat konsisten karena Prabowo adalah kader Gerindra gitu. Nah, tapi bagi partai-partai yang lain mengharapkan hari ini karena begini, maksud saya begini. Hasil riset Litbang Kompas tahun 2022 itu kan menunjukkan bahwasannya loyalitas pemilih partai ID dari masyarakat itu terhadap sebuah partai itu hanya 21%, begitu sangat rendah sekali. Masyarakat itu memilih tidak berdasarkan afiliasi kepada partainya. Nah, tapi kemudian karena Prabowo masuk dan dianggap memiliki pemilih-pemilih yang cukup loyal dalam 3 periode belakangan ini atau 2 periode belakangan ini diharapkan oleh partai-partai yang bergabung Mhm. bahwasannya basis masa mereka yang selama ini hilang itu bisa kembali lagi, begitu. Golkar, PKB, PAN, misalnya begitu. Nah, ada harapan seperti itu saya melihatnya. Nah, makanya Oke. mereka bergabunglah ke dalam KKIR. Oke. Nah, spesifik ke cawapresnya ini, Bang Per. Em, Kalau menurut Bang Per, siapa yang paling mungkin akan dipilih Prabowo menjadi cawapresnya? Apakah itu Caimin, Erlangga Hartarto, ataukah Erick Thohir? Eh, kalau kalau Caimin ini kan dari awal sudah menyatakan ingin menjadi cawapres ya. Makanya di Mhm. awal sudah bergabung dengan Gerindra. Mhm. Artinya positioning Caimin ini seharusnya yang paling kuat kan begitu. Ya. Nah, sementara Erick Thohir ini kan
secara popularitas sangat tinggi sekali ya, karena sebagai Menteri BUMN dan rajin untuk uh, berada di media ya. Nah, sehingga memang kalau di hadapan publik itu sosok Erick Thohir ini cukup beken ya dibandingkan dengan Caimin sendiri. Mungkin Caimin itu hanya di kalangan kelompok tertentu, khususnya warga Nahdien kan begitu. Nah, tapi Erick ini bisa merambah ke banyak segmen pemilih. Nah, sementara Erlangga Hartarto, saya pikir sebagai ketua umum Golkar, sosok atau popularitas beliau juga tidak terlalu tinggi atau di bawah dari Erick Thohir. Nah, apalagi mungkin dalam memilih cawapres ini tentu yang diharapkan adalah membantu peningkatan elektabilitas dari pasangan ini. Nah, saya pikir eh, Caimin ataupun Erick Thohir itu menjadi pilihan Terkuat. dipilih terkuat oleh Prabowo itu sendiri. Oke, berarti kalau tadi Bang Fer menyebutkan Caimin dan juga Erick Thohir menjadi cawapres yang paling kuat suaranya yang kemungkinan akan dipilih oleh Prabowo. Misalnya begini Bang, Caimin tidak dipilih oleh Prabowo menjadi cawapres. Apakah ada kemungkinan PKB akan hengkang dari koalisi ini? Saya belum melihat itu karena begini, uh, Mhm. mungkin bukan Caimin tapi dari PKB akan menyodorkan nama lain karena basis Nahdlatul Ulama ini kan kita ketahui sangat besar untuk menjadi lumbung suara kan begitu. Mhm. Nah, sehingga itu harus tetap dipertahankan oleh Prabowo. Nah, sehingga ini kan apa namanya pertarungan itu kan sebenarnya baik Prabowo, baik mungkin capres yang lain ini mengharapkan bisa mendapatkan cawapres dari kalangan Nahdien kan begitu. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini ketika Caimin sebagai ketua umum PKB tidak dipilih oleh Prabowo, maka mungkin akan disodorkanlah nama-nama lain yang mungkin lebih memiliki ikatan kuat oleh warga Nahdien. Ya, ikatan Gitu. kuat dengan Prabowo juga begitu ya, Bang Dan Fer. ikatan kuat dengan Prabowo juga. Oke. Lalu bagaimana kalau eh, kita kan tahu ya akhir-akhir ini ada isu yang muncul di media dan juga di masyarakat bahwa ada kans Gibran menjadi cawapres Prabowo. Apakah Bang Fer juga melihat ini berpotensi akan terjadi? Saya tidak melihat itu. Ini kan hanya test the water saja ya. Mhm. Bagaimana kan Gibran sebagai anak presiden, lalu kemudian sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia ini kan cocok untuk dijadikan satu opini atau satu diskurs di dalam dinamika politik ini, begitu. Nah, saya pikir juga tidak langsung tiba-tiba muncul nama Gibran langsung kemudian uh, harus dieksekusi menjadi cawapres, saya pikir nggak sampai sejauh itu. Karena kan kita bicara tentang bangsa yang besar kan, artinya kan bukan tidak percaya dengan Mas Gibran, tapi harus ada step by step untuk kematangan di dalam memimpin bangsa ini. Mungkin untuk gubernur kan begitu ya, Mhm. Mhm. lalu kemudian bisa memimpin di kementerian atau lain-lain atau di partai, bisa lebih begitu ya. Saya pikir Iya, kemarin itu ada isu uji batas usia cawapres di Mahkamah Konstitusi. Kalau misalkan Bang Per melihat ini, apakah ini juga langkah sebetulnya untuk membawa nama Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo? ya, itu mungkin salah satu. Jadi Mhm. uji itu mas saya bilang di awal, ini kan menjadi Ya, test the water. Karena betul. memang standar usia untuk capres dan cawapres itu kan menjadi debatable dia. Gitu. Ya. Kenapa harus 40, kenapa harus 50, kenapa harus 30? Tidak ada variabel yang tetap gitu. Jadi kemudian menjadi hal yang wajar ketika itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi memang momennya hari ini Mas Gibran sebagai anak muda ya kan itu menjadi pintu masuk untuk menguji eh, terkait dengan batas usia atau batas minimal usia dari capres dan cawapres tersebut. Itu Oke. kan dinamika berkembang. Tapi kemudian kalau itu disahkan, saya pikir juga belum belum tentu kemudian Mas Gibran yang harus disorongkan oleh partai-partai politik untuk menjadi cawapres ataupun capres ke depannya. Oke, baik. Apalagi ini relawan Jokowi nih katanya Bang. Relawan Jokowi kabarnya dapat bocoran kandidat terkuat
yang akan mendampingi Prabowo adalah Erick Thohir dan Gibran. Tanggapannya, Bang Fer, Iya, silakan di antara saja. kedua ini. Itu sebenarnya kan tidak hanya relawan dari Jokowi juga, tapi itu kan sudah menjadi konsumsi publik sebenarnya melihat bagaimana kedekatan, bagaimana kemudian Erick Thohir mengkampanyekan dirinya untuk lebih terkenal di masyarakat, kemudian juga Mas Gibran gitu. Tapi dalam politik itu kan tentu ini menjadi hal yang sangat-sangat dinamis sekali gitu. Ya, saya pikir bahkan Erick Thohir sendiri pun itu bisa saja nanti akhirnya mendampingin Mas Ganjar Pranowo begitu. Kenapa? Karena memang ada mungkin visi visi yang bisa disatukan. Ini kan lobby-lobbynya kan lobby-lobby di tingkat partai politik, di tingkat elit partai gitu. Ini kan hanya masih mencari-cari cawe-cawe ya istilah Pak Presiden Betul, kan betul. begitu Cawe-cawe. ya, cawe-cawe. Nah, kemudian Nah, kalau misalnya tidak klik misalnya dengan Pak Prabowo, maka mungkin bisa saja lebih menjanjikan Pak Erik bersama apa namanya bersama Mas Ganjar atau bahkan mungkin Mas Gibran sendiri sebagai kader PDI juga karena PDI mampu untuk mencalonkan sendiri calon presiden, kenapa tidak memungkinkan untuk menduetkan anak Mas Ganjar dan Mas Gibran yang masih muda gitu. Oke, Semua ada lobby-lobby kemungkinan itulah. betul. Lobby-lobby masih terus berlangsung ini. Politik masih sangat Masih cair, masih sangat sangat cair cair. sekali. Betul. Kira-kira adakah kemungkinan juga akan menjadi 4 pasangan? Mungkin, sangat mungkin. Itu kan Mungkin. juga sudah di statementkan oleh Pak Presiden begitu kan. Mhm. Dan saya pikir dengan 4 pasangan itu juga publik juga sangat mengharapkan itu juga. Katakan wah banyak dong pilihan presiden kan publik begitu ya. Nah kalau bisa Oke. dapat pasangan ya sangat menarik sekali. Walaupun pada akhirnya kita akan disuguhkan dengan putaran kedua kan begitu. Kemungkinan besar kan akan ada putaran kedua kalau sampai 4 pasang calon. Gitu. Oke, Bang, bergeser sedikit ke koalisi yang lain, Bang, koalisi perubahan. Misalnya, saya mau berandai-andai dulu ya. Misalnya, AHY ini tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Kemudian Demokrat hengkang dari koalisi perubahan. Eh, Bang Fer melihat ini apakah mungkin PKS dan Nasdem kan ini tidak akan memenuhi presidential threshold ya, pastinya. Apakah mungkin akan menjadi 2 paslon saja? Kemungkinan 2 pasang calon juga besar kan begitu. Tapi kalau Demokrat akhirnya hengkang dengan tidak Hmm, jadinya AHY, lalu kan pertanyaannya itu kemana Demokrat? betul. Ya, sebagai partai parlemen, saya pikir hal mustahil tidak ikut atau abstain di dalam kontestasi politik presiden, pilpres kan begitu tuh. Nah, Mm-mm. artinya Demokrat sendiri akan mencari jalan lain untuk membentuk koalisi atau bergabung dengan koalisi yang Bergabung sudah dengan ada, betul. kan Apakah begitu. Bang Fer melihat ini mungkin terjadi? Mungkin sangat terjadi, mungkin sangat bisa. Karena sampai hari ini saya melihat kingmaker itu ada di Pak SBY begitu. Mhm. Untuk memutuskan kalau memang AHY tidak bisa untuk disandingkan dengan Anies, maka kemungkinan besar Pak SBY akan membawa Demokrat keluar dari koalisi ini, gitu. Dan bisa saja mungkin kemudian akan berkomunikasi dengan Gerindra, bahkan dengan PDI sekalipun, misalnya untuk menyajikan. Tapi peluang-peluang itu akan selalu terbuka dan kita lihatlah kemungkinan ke depannya apa yang akan terjadi. Nah, sementara Nasdem dan PK sendiri, ya mereka juga akan mencari koalisi baru lagi. Ya mungkin mereka akan mengajak PAN dengan tawaran-tawaran tertentu, mengajak Golkar bisa dengan tawaran-tawaran tertentu gitu kan. Itu kan Oh, semua sangat cair sekali, dinamis kan. politik masih sangat cair, masih sangat dinamis. Kita lihat kemana sebetulnya arah dan bagaimana nanti update dari peta koalisi. Apakah ada yang hengkang ataukah apakah ada yang semakin solid begitu ya, Bang Fer? Iya, Terima kasih, oke. Bang Terima kasih Fermanda. Mbak Grace. Terima kasih Sama-sama terima kembali. kasih sudah bergabung bersama kami.